Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kepada para peserta kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan untuk pemenuhan tugas dari Ibu Dewi Rosmanapowati, kegiatan CGP Calon Guru Penggerak. Baiklah Bapak Ibu, kita buka kegiatan diseminasi ini dengan membacakan Bismillah, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Muharinati SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Saya atas nama sekolah dan guru-guru mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi yang sudah berkenan mengundang kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan beliau nanti. Semoga apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, apalagi kepada ibu-ibu yang masih muda-muda yang nanti pasti akan mengikuti juga langkah Ibu Dewi untuk maju sebagai guru penggerak. Barangkali ini akan sangat bermanfaat. Dan untuk Bu Dewi yang sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan segala urusannya lancar dan nantinya lulus sebagai guru penggerak yang akan menjadi motor penggerak untuk guru-guru di sekolah kita. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Harinati. Selanjutnya paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Rosmanapowati terkait dengan budaya positif. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya, karena pada siang hari ini dengan senang hati mau menghadiri kegiatan diseminasi kegiatan CGP saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengimbasan dengan ilmu yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak. Banyak ilmu-ilmu yang telah saya dapat dan ini harus saya imbaskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Itu nilai kebajikan yang ingin dicapai, yaitu merupakan sebuah nilai dalam profil pelajar Pancasila. Karena kita adalah kurikulum merdeka, jadi ada nilai pelajar profil Pancasila. Di dalam nilai pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, anak juga diharapkan punya sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi kesepakatan dunia, yaitu berupa yang ada dilihat dalam ilustrasi itu ya, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, sampai pada ketegasan dan pengertian. Kita sebagai guru itu terkadang kita harus memiliki di dalam sebuah penelitian oleh para ahli itu ada 5 kontrol yang dimiliki oleh guru yang selama ini kita jalani. 5 kontrol itu, yang pertama sebagai penghukum. Apa yang dimaksud dengan kontrol penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah
memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi sebagai penghukum. Contohnya yang sering dilakukan itu saya sendiri lah ya. Kalau saya jadi piket, itu ingat saya tempo dulu sebelum saya tahu tentang kontrol positif yang dipelajari dalam CGP itu, saya selalu sebagai penghukum. Misalnya anak datang terlambat, dengan santainya seorang guru memberikan hukuman kepada murid. Misalnya dengan terlambat harus menyapu hall, dan itu tanpa disadari ternyata kurang baik buat anak. Kontrol berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Jadi anak akan merasa bersalah. Atau, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kepada kamu ya?" Atau, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Jadi ada perasaan bersalah kepada diri anak, dan itu ternyata di dalam pendidikan kontrol seperti itu kurang baik. Selanjutnya ada lagi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Contohnya, "Ayo, bantulah demi Bapak ya." Ini yang membuat anak-anak terkadang kurang menghargai guru. Dan posisi ini dalam kontrol pendidikan juga kurang baik. Dan ada lagi posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau itu adalah guru sebagai pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer, dan ini yang paling baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya bagaimana kelima kontrol ini, saya perlihatkan YouTube-nya saja. Jadi saya lihatkan YouTube-nya. Semoga dengan ini ibu-ibu mengerti apa yang saya sampaikan. Karena saya yakin dari yang saya sampaikan tadi ibu-ibu belum paham. Oke, kita lihat ya. Jadi silakan dilihat. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi Ibu, setelah melihat dari 5 kontrol, posisi kita itu di mana rata-rata? Tak ada di dalam tuh. Kira-kira kita di mana, Bu? Kalau saya di posisi 5 sepertinya. Iya, kayaknya udah posisi 5 ya. Alhamdulillah ternyata sudah menjalankan 5 kontrol tanpa mengetahui bahwasanya itu adalah kontrol yang terbaik dari 5 kontrol yang sudah ada. Karena saya guru hebat. Iya, karena Bu Rina adalah calon guru penggerak berikutnya. Terima kasih Bu Rina. Bilang. Karena Bu Rina adalah guru penggerak. Oke juga. Setelah itu setelah kita memahami tentang 5 kontrol sebagai guru untuk melakukan memecahkan masalah yang terjadi di anak-anak,
Jadi sebaiknya kita adalah menjadi guru yang manajer, di mana nanti guru itu bisa menjadikan murid itu mereka lebih bisa mengambil solusinya sendiri. Kita hanya memberikan pertanyaan yang bermakna sehingga murid bisa mengambil solusinya sendiri dan bisa secara intrinsik atau secara dengan hati yang tulus mereka akan mau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya tadi adalah terlambat. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ya, ibu-ibu di sini untuk memahaminya kita bisa melihat dari YouTube ini. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ini adalah penggambaran dari segitiga restitusi yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan masalah yang ada di atas. Silakan diperhatikan sebentar. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya Sudah dihidupkan? Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita melihat video sekilas yang sudah Ibu perhatikan dan Bapak-bapak sudah memperhatikan. Jadi ada segitiga restitusi ya. Jadi sebelum pada saat kita memasuki tahun ajaran baru, diharapkan kita semua membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas mungkin selama ini kalau kita buat kontrak belajar. Bagaimana kita seluruh warga kelas itu melaksanakan kegiatan di sekolah atau di kelas agar terjadi kenyamanan di kelas tersebut. Jadi bagaimana setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti pada saat ada terjadi masalah, maka kita bisa melaksanakan atau menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Ya, yang pertama segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Ya, jadi sebagai seorang guru, makanya kita sebagai memiliki kontrol manajer. Jadi kita bisa mengendalikan anak dengan baik tanpa dia merasa tertekan, dan anak bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya secara tulus, sehingga anak bisa dengan tanpa ada rasa dendam menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di kelas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Dewi. Dari video yang saya lihat tadi tentang 5 kontrol tadi, saya melihat pada kontrol manajer di sana ada tayangan bahwasanya si guru itu menanyakan tentang keyakinan sekolah. Jadi untuk membentuk suatu keyakinan sekolah, bagian atau siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, okelah, tentu yang membuat kelas beserta wali kelasnya. Kalau keyakinan sekolah dengan jumlah siswa yang mungkin 1000, apakah kita akan melibatkan mereka atau seperti apa pembuatan dari keyakinan sekolah ini? Selanjutnya dari video itu saya juga melihat bahwa si anak sudah sangat yakin, sudah tahu kalau keyakinan sekolah ini, poin ini loh yang dilanggar. Bagaimana dengan kondisi sekolah di mana dengan kemampuan anak, jangankan lagi mengingat tentang keyakinan sekolah, tentang bisa saja tentang Pancasila saja dia lupa, bahkan mungkin membawa buku saja dia lupa. Bagaimana dengan keyakinan sekolah hingga poin-poin terkecil itu si anak bisa ingat. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina atas pertanyaannya. Pertanyaannya begitu bagus sekali. Ya, pertanyaan pertama tentang bagaimana sekolah menciptakan sebuah keyakinan sekolah. Karena kalau keyakinan di kelas tidak jelas, kita bisa melaksanakan di dalam kelas. Nah, bagaimana dengan keyakinan sekolah? Kalau keyakinan sekolah itu bisa kita laksanakan pada saat tahun ajaran baru dengan siswa baru di sekolah. Ya, jadi kita mendatangkan murid. Biasanya kan sekolah kita juga mengundang wali murid untuk
sama-sama mensosialisasikan tentang apa-apa saja yang diinginkan oleh sekolah dan apa keinginan dari komite sekolah. Ya, itu yang bisa saya jawab. Mungkin nanti teman-teman lain atau nanti dari manajemen mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Rina ya. Selanjutnya, bagaimana anak bisa memilih atau mengingat dengan keyakinan kelas yang begitu banyak, keyakinan sekolah. Jadi sebaiknya keyakinan sekolah itu nggak usah banyak-banyak, cukup mungkin maksimal 6 ya, sehingga anak bisa mengingatnya. Mungkin masalah keterlambatan atau masalah seragam itu biasanya di kesiswaan, dan itu sudah sering disosialisasikan oleh Wakasis kita dalam setiap kegiatan yang berkumpul bersama di sekolah, baik itu masalah keseragaman, baik itu masalah keterlambatan, dan juga masalah kebersihan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak? Excellent. Pas. Jadi itu ya intinya. Jadi kita harus membudayakan nilai-nilai budaya positif di dalam sekolah. Salah satu budaya positif adalah bisa berupa datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Jadi sifat-sifatnya itu yang bersifat kebajikan universal. Kebajikan universal adalah semua perilaku positif yang sama-sama disepakati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri kegiatan budaya positif yang telah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Semoga nilai-nilai yang saya sampaikan ini dapat kita laksanakan di sekolah kita dan berimbas kepada pengembangan budaya positif di sekolah kita dan menimbulkan disiplin positif juga di sekolah kita, yaitu dengan salah satunya yang sudah kita lakukan bersama, yaitu dengan melakukan kegiatan, dengan melakukan membuat keyakinan kelas, baik yang dilakukan oleh guru mata pelajaran maupun wali kelas. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari semuanya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dumai beserta juga yang paling ibu banggakan adalah seluruh anak-anak ibu SMA Negeri 1 Dumai yang pada hari ini sibuk berdiri di depan menatap kalian serius melaksanakan upacara bendera pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini dengan suasana yang sangat cerah kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan upacara pagi hari ini dengan lancar dan bisa berjalan sukses. Berikutnya, tidak lupa kita lanjutkan, kita haturkan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah ananda semua, yang pertama sekali Ibu ucapkan terima kasih kepada pelaksana yang melaksanakan kegiatan upacara di pagi hari ini dengan begitu semangat, bertanggung jawab, dan disiplin. Walau ada sedikit kesalahan dalam pengucapan pembukaan tadi, itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang di luar keinginan kita, dan itu perlu dengan cara selalu berlatih dan banyak membaca
pembukaan teks panjang dan teks pembukaan UU kalimat tersebut. Jadi nanti ke depannya kepada yang membaca teks pembukaan UU 45 mohon dibaca berulang-ulang agar tidak terjadi kesalahan. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Ibu tidak banyak menyampaikan banyak hal. Ada satu yang ingin Ibu sampaikan, yaitu mengenai kontrak belajar. Kontrak belajar dalam kurikulum merdeka itu sama dengan keyakinan kelas. Mungkin kalian baru dengar ya kalimat keyakinan kelas pada pagi hari ini. Kebetulan ini mendapatkan informasi dari pengembangan pendidikan guru penggerak, di mana setiap awal pembelajaran itu harus melakukan sebuah keyakinan kelas di setiap kelas pada setiap mata pelajaran. Hal ini nanti akan dibimbing oleh guru mata pelajaran dan guru wali kelas. Jadi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah komitmen yang ada pada diri kalian bagaimana belajar selama setahun. Keinginan-keinginan apa yang ingin kalian sampaikan dalam pembelajaran selama setahun. Kalian lakukan melalui diskusi kelas yang dibimbing oleh wali kelas maupun guru mata pelajaran. Dalam keyakinan kelas, kalian harus punya motivasi diri, niat yang tulus dalam diri kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Apa nilai-nilai kebajikan yang akan kalian lakukan selama pembelajaran di kelas? Setelah kalian melakukan beberapa nilai kebajikan, kalian buat di dalam keyakinan kelas, harus ada komitmen. Apa itu komitmen? Keinginan dengan hati yang tulus melaksanakan apa yang kalian sampaikan. Setelah itu, setelah ada komitmen, kalian harus konsisten. Apa konsisten? Berlaku terus-menerus sepanjang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Contoh, keyakinan kelas misal kelas 11 MIPA 1. Keyakinan kelasnya yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya atau kelas harus bersih. Artinya keyakinan kelasnya adalah ikut melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Komitmennya apa? Kalau tidak melaksanakan tanggung jawab tiket, maka petugas tiket harus punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Itu tergantung dari konsekuensi yang kalian sepakati bersama. Jadi kesepakatan itu kalian yang buat bersama agar semua yang ingin kalian sampaikan itu yang sudah kalian sepakati bersama bisa berjalan dengan baik. Jadi keyakinan kelas itu salah satunya tadi tentang kebersihan. Bisa juga mengenai pengumpulan tugas. Buat keyakinan kelas tentang pengumpulan tugas. Bagi yang tidak mengumpulkan tugas punya konsekuensi. Itu diberikan kepada atau didiskusikan bersama dengan wali kelas atau guru mata pelajaran. Demikian Ananda semuanya. Ini ceritakan singkat saja tentang keyakinan kelas. Nanti lebih mendalamnya akan dilaksanakan di dalam kelas masing-masing. Demikian atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu Asuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buat kesepakatan keyakinan kelas kalian yang akan disepakati bersama, yaitu apa yang disepakati bersama? Pertama tentang AP. Yang kedua
selama 10 menit Para jajaran wakil saat anak-anak diskusi untuk membahas tentang kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas yang akan dibuat oleh anak-anak kelas 10-8. Mereka sedang berdiskusi selama 10 menit. Sudah kita sepakati bersama, Ibu mohon kalian itu komit tidak melanggarnya. Karena kalau melanggarnya yang nggak enak siapa? Diri sendiri, kita sendiri di dalam kelas. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini supaya apa? Supaya kelas kita nyaman, supaya kelas kita juga melaksanakan disiplin, supaya kelas kita tertib, supaya pembelajaran sejarah di kelas kita aman, tertib, gembira, ya, yang penting gembira, gak boleh tertekan. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Salam. Terlambat lagi. Tahu kenapa Ibu panggil? Kira-kira ini apa kamu temukan? Kenapa kamu kesiangan? Tadi malam saya mungkin sampai larut malam. Terus apa tadi sampai jam berapa? Sampai jam 1. Jam 1. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ada nggak ya, Kak? Terima kasih waktu saya untuk bermain game. Pasang alarm. Terus tak mau saya orang. Dengan terlambat itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Sudah Tidak. Apa keyakinan sekolah kita tuh? datang tepat waktu. Dan tepat waktu, menggunakan pakaian rapi. Nah, kamu udah tahu ya solusinya. Jadi kamu dengan tidak akan datang terlambat. Caranya tidurnya lebih awal, tidak main game lagi, dikurangi main gamenya, dan minta bantuan kepada kakak atau ibu di rumah untuk memainkan ketika kamu bangun. Oke? Terima kasih ya, Kak.
kegiatan kurban kemarin itu berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita? Tidak. Yang kamu lakukan? Itu harus sekolah mereka